تنزيل من رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bahagia, senang karena bertemu kembali dalam satu majelis yang sangat mulia, sangat istimewa, yakni majelis Al-Quranul Karim. Mari kita ingat pesan Rasulullah SAW, dan ini harus kita ingat. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Kemudian hadis yang kedua yang harus selalu kita ingat, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita untuk tujuan yang mulia tersebut. Semoga kita mendapatkan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita mengakhiri sampai ayat berapa? Sampai ayat 24. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca, memahami dan mengambil pelajaran dari ayat 25. Sebelum kita pahami maknanya, mari sama-sama kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa huruf ta kalau sukun tidak boleh dibaca dengan bunyi desisan. Contoh, jannat, jannat. Nah, ini tidak boleh karena ta bukan termasuk huruf as-shafir. Cara bacanya jannat. Nah, coba sama-sama. 1, 2, 3. Jannat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ra ini termasuk huruf tawassut. Suaranya mengalir tapi tidak panjang. Anhar, anhar. Nah, jangan putus suaranya. Kalau putus seperti ini, anhar, anhar. Nah, seharusnya mengalir suara itu tapi tidak panjang. Anhar. Nah, paham nggih? Anhar. Nah, coba sama-sama. 1, 2, 3. Anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Ruziqu sebagian membacanya begini, ruyiku, ruyiku atau rujiku. Nah, za dibaca seperti ya atau za dibaca seperti jim. Ini salah karena merubah huruf.
Kullama rujiku atau kullama rujiku, salah. Yang benar za. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, sama-sama. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Nun ketemu qaf, bunyi ikhfanya dalam. Ming. Nah, kalau ketemu kaf, ming agak keluar sedikit. Minkum itu ketemu kaf. Kalau ketemu qaf, ming. Nah, bisa dibedakan Bapak Ibu? Bisa. Kalau ketemu kaf agak tipis. Minkum. Ini ketemu kaf. Kalau qaf, ming. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Saya ingatkan kembali huruf ha, ya. Jangan dibaca terlalu dalam. Mutahharatun. Mutahharatun. Itu cara baca yang kurang tepat. Seharusnya dibaca mutahharatu, mutahharatu. Nah, jangan dibaca mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nah, ini cara baca yang kurang tepat. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan mengisi imannya dengan amal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, sesungguhnya bagi mereka surga. Ini kabar gembira dari Allah untuk orang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat, sesungguhnya bagi mereka mendapatkan surga. Seperti ciri-ciri surga Allah sebutkan pada potongan ayat berikutnya. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Setiap kali mereka diberikan rizki, min thamaratin, dari buah-buahan, qalu, mereka berkata. Jadi ketika Allah menghidangkan buah-buahan kepada penghuni surga, mereka berkata, apa kata mereka? Hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami sewaktu hidup di dunia. Berarti buah-buahan di surga itu sama seperti apa yang kita makan saat ini. Kalau sekarang ada buah jeruk, maka di surga ada buah jeruk. Kenapa Allah samakan? Supaya ahli surga itu tidak takut untuk makan. Kalau buah itu belum pernah dia kenal sebelumnya, atau makanan itu belum pernah lihat sebelumnya, mesti seseorang itu akan takut untuk memakannya. Panjenengan datang ke warung, lihat ternyata hidangannya tidak pernah kita lihat sebelumnya. Entah itu ikan apa atau buah apa, maka kita akan ada rasa takut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan buah-buahan di surga nanti sebagaimana di dunia. Maka Allah katakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan yang serupa. Serupa bendanya tapi tidak sama rasanya. Rasanya lebih nikmat, ya, ketimbang buah-buahan di dunia. Jadi walaupun buahnya sama tapi rasanya berbeda. Rasanya lebih nikmat.
Apakah hanya itu nikmat yang Allah berikan? Tidak. Ada nikmat lain. Ini bagi laki-laki. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi mereka yang laki-laki mendapatkan istri-istri yang suci. Nah, beruntunglah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang laki-laki. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka di dalam surga itu azwajun mutahharah, mendapatkan istri-istri yang suci, yang cantik. Berapa lama mereka di surga? Bukan 10-20 tahun. Wa hum fiha khalidun. Mereka berada di surga itu selama-lamanya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian terjemahan secara umum dari Surah Al-Baqarah ayat 25. Pada ayat sebelumnya Bapak Ibu, kita telah membicarakan tentang ancaman Allah bagi siapa saja yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Allah mengancam mereka dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian setelah Allah mengancam, dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang beriman dan mengisi imannya dengan amal soleh. Kabar gembiranya Allah sebutkan dengan surga. Demikianlah manhaj Al-Quran atau cara Al-Quran dalam menyampaikan pesannya. Pada kesempatan tertentu dia mengancam, tapi pada kesempatan yang lain dia memberikan kabar gembira. Ini manhaj dakwah yang harus kita tiru. Tidak boleh kita berdakwah terus-terusan mengancam. Kamu nggak sholat masuk neraka. Kamu nggak sholat masuk neraka. Terus diancam seperti itu. Sehingga orang putus asa dari rahmat Allah. Dan tidak boleh kita juga berdakwah terus-terusan memberikan kabar gembira. Supaya orang tidak meremehkan perbuatan maksiat. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Al-faqihu haqqul faqih. Ini disebutkan dalam kitab Nahjul Balaghah, hikmah yang ke-90. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al-faqih haqqul faqih man lam yuqannitin nas min rahmatillah. Pendakwah yang sejati itu adalah pendakwah yang tidak membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah. Dan tidak membuat manusia meremehkan perbuatan maksiat. Tidak boleh kita berkata, enggak apa-apa kamu maksiat, yang penting kamu tetap iman. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya membuat orang lain meremehkan perbuatan maksiat. Tidak apa-apa kamu melakukan pekerjaan ini kalau tidak ada pekerjaan lain. Nanti kamu taubat setelah kamu mendapatkan pekerjaan yang lain. Ini tidak boleh dakwah seperti ini. Ini namanya membuat orang lain meremehkan perbuatan maksiat. Walam yu'amminhum min adzabillah. Dan tidak boleh kita berdakwah membuat orang lain merasa tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Berarti dakwah yang baik itu menyampaikan pesan dan mau'izah, pesan tentang khauf dan raja. Khauf itu ada perasaan takut, tapi di sisi lain ada perasaan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Al-Quran menyebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembira bagi siapa saja yang percaya terhadap Al-Quran dan mengisi kepercayaan itu dengan amal saleh. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan mengisi imannya dengan amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka surga. Di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Demikianlah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Penting bagi kita Bapak Ibu
untuk mengetahui hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain. Sehingga kita bisa menjawab tuduhan bahwa ada orang orientalis yang mengkaji Quran, lalu mereka berkata bahwa kitab Al-Quran itu kitab yang tidak beraturan. Sekarang bahas surga, tapi habis itu bahas neraka. Sekarang kisah Nabi Ibrahim, tapi habis itu kisah Nabi Yusuf. Nah, mereka mengatakan tidak beraturan. Ini tentu perkataan orang yang tidak mengerti tentang hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain. Mari kita masuk kepada makna ayatnya. Wabashshiril ladzina amanu. Wabashshir, dan sampaikan kabar gembira. Siapa yang memberikan kabar gembira ini? Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Tuhan kita. Ada seorang mahasiswa. Dia mengikuti sebuah ujian yang sangat sulit. Tidak semua mahasiswa bisa lulus dengan mudah mengikuti ujian itu. Kemudian dia dapat kabar bahwa dirinya lulus. Itu senang atau tidak? Senang. Nah, sekarang Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Ini kita senang atau tidak? Senang. Senang yang pertama karena yang memberikan kabar gembira adalah Allah. Yang kedua, karena kabar gembira yang diberikan oleh Allah itu bukan kabar gembira biasa. Ini kabar gembira yang sangat luar biasa dan abadi, yakni surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, membaca ayat ini harus kita ekspresikan dengan wajah yang senang, dengan nada yang bahagia. Karena ini kabar gembira. Masa kita baca ayat-ayat kabar gembira kita bacanya dengan sedih, kan tidak nyambung. Wabashshiril ladzina amanu. Tidak cocok. Maka membaca ayat-ayat yang ada kabar gembira tentang surga, ya, itu harus kita baca dengan ekspresi yang membahagiakan, dengan nada yang senang. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Nah, tapi kalau ayat-ayat tentang azab, nah bacalah dengan ekspresi yang menyedihkan, nadanya sedih. Misalnya nada nahawan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Nah, jadi bayangkan ya, luar biasa Al-Quran itu. Urusan nada saja diatur. Kalau kamu baca ayat-ayat yang mengancam, menakutkan, maka bacalah dengan nada yang sedih, ya. Tapi kalau ayat-ayatnya bahagia, ya, ayat-ayatnya kabar gembira, baca dengan ekspresi yang mengembirakan. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali paham. Nah, disinilah pentingnya belajar tafsir Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan. Wabashir, dan sampaikan kabar gembira. Ditujukan kepada siapa kabar gembira itu? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita untuk mendapatkan nikmat iman. Ini nikmat yang sangat besar Bapak Ibu. Nikmat yang tidak ada bandingannya. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Allah cinta kepada kita karena dalam hati kita itu ada iman. Maka jaga baik-baik nikmat iman ini. Jangan sampai lepas dari hati kita. Allah berpesan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan iman, muslim. Ya. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah selalu meneguhkan iman kita. Ini nikmat paling besar, karena tidak semua manusia diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kabar gembira ini pertama Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Apakah cukup iman untuk mendapatkan kabar gembira surga? Belum cukup. Iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Sebagai pembuktian iman kita
Kita harus mengorbankan waktu, harta, bahkan nyawa. Kadang kita harus korbankan sebagai pembuktian iman. Sahabat Nabi rela meninggal, rela wafat di peperangan. Itu karena apa? Membuktikan iman. Kadang kita harus keluar harta untuk zakat, sedekah, kurban, haji. Kita keluar uang puluhan juta. Itu salah satu bukti iman, pembuktian iman. Jadi iman ini perlu dibuktikan. Karena konsekuensinya seseorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus taat terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia tidak wajib taat kepada Allah. Orang kafir tidak wajib salat mereka. Mereka tidak wajib bayar zakat karena kafir. Mereka tidak percaya kepada Allah. Tapi bagi kita yang percaya kepada Allah, konsekuensinya kita harus ikut semua peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Baik. Wa basyiril ladzina amanu. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan mengisi imannya dengan amal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat. Sesungguhnya bagi mereka surga. Nah, ini hadiah terbesar dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, surga. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada surga, Bapak Ibu. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian Allah masukkan ke surga, faqad faz. Itulah orang yang beruntung. Sesukses apapun kita dalam hidup ini, kalau ujungnya gak masuk surga, kita adalah orang yang paling celaka. Tapi sesempit-sempit apapun hidup kita di dunia ini, kalau endingnya atau akhirnya kita masuk surga, kita adalah orang yang paling beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Baik. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu seperti apa gambaran surga itu? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Sering Allah menggambarkan surga itu dengan air. Kenapa Allah gambarkan surga dengan air? Karena saat turunnya ayat ini, kondisinya sulit air. Di mana? Di Mekah dan di Madinah. Itu sulit air, gersang, tandus, ya, sulit air. Maka Nabi berkata, afdalus sadaqati saqyul ma. Sedekah yang paling afdal itu memberi minum, karena memang dulu sulit air. Jadi apa sesuatu yang sulit dan itu dibutuhkan oleh banyak orang, kemudian kita sedekahkan, itulah sedekah yang paling utama. Sekarang yang dibutuhkan orang apa? Masker, Pak. Ada masker 3 hari nggak dicuci, ya. Nah, itu. Kalau kita diam di lampu merah, sedekah masker, itu sedekah yang afdal. Karena masker satu berapa sekarang masker? 5.000. Nah, sedekah masker. Kenapa yang sulit adalah masker untuk didapatkan mungkin saat ini, ya, dan banyak dibutuhkan oleh orang. Dulu yang sulit didapatkan dan banyak dibutuhkan oleh orang itu adalah air. Maka Nabi bersabda, afdalus sadaqati saqyul ma. Sedekah yang paling afdal itu memberi minum. Alhamdulillah, saya diberi minum 2 cangkir ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Karena kondisinya sulit air, untuk memotivasi mereka beriman dan beramal soleh, maka Allah gambarkan surga itu dengan air. Kata Allah, tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Di surga di bawahnya ada sungai, nikmat, ya. Dan sungainya kata Al-Quran ada 4 macam.
Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang airnya ghairi asin. Apa artinya ghairi asin? Bukan yang tidak asin ya. Ghairi asin itu artinya yang tawar. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai yang isinya susu. Lam yataghayyar ta'mu, dan rasanya tidak pernah berubah. Nah, kalau di dunia susu ya, dapat 10 hari, 20 hari sudah berubah rasanya, tidak enak. Tapi di surga lam yataghayyar ta'mu, rasanya tidak berubah kata Allah. Kemudian wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Di surga juga ada sungai-sungai yang isinya khamr, dan itu nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Kemudian yang keempat, wa anharum min asalin musaffa. Ada sungai-sungai yang isinya madu. Jadi ada berapa tadi? Ada 4, tawar, susu, khamar, madu. Ya. Kurang lengkap. Yang ada ini yang disebutkan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam kalau ada hadis yang menyebutkan air yang lain ya. Tapi yang disebutkan oleh Al-Quran, pertama tawar ya. Kemudian yang kedua susu, yang ketiga khamr, yang keempat madu. Pilih yang mana? Kalau Pak Parman pilih khamr, karena di dunia katanya belum pernah minum khamr. Ini gambaran surga. Ya, Allah gambarkan dengan air supaya orang-orang Mekah, Madinah saat itu termotivasi mereka untuk beriman dan mengisi imannya dengan amal saleh. Baik, kita lanjutkan. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Berarti buah-buahan itu pernah Allah berikan sewaktu hidup di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa, tapi rasanya berbeda. Nah, kenapa Allah berikan buah yang serupa? Supaya mereka tidak takut untuk memakannya. Ini hikmah kenapa Allah berikan buah yang sama di surga walaupun rasanya berbeda. Jadi di surga itu tidak ada orang kekurangan nikmat. Maka kalimatnya kullama ruziku, setiap kali mereka diberikan rizki. Walakum fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu terdapat apa saja yang kalian inginkan. Jadi tidak ada orang kekurangan rizki di dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian di surga itu selalu sehat. Fala tasqamu abadan, maka kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Oleh karenanya di surga tidak ada orang yang kena corona. Tidak ada. Karena semua sehat. Nah, di dunia ini ada orang kena corona, ada orang sakit ini, sakit itu. Wajar. Karena di dunia ini tempatnya sehat dan tempat sakit. Ada tempatnya bahagia dan tempatnya sedih. Wajar dunia. Allah berfirman, huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang membuat kamu kadang tersenyum dan membuat kamu kadang menangis. Dunia. Tapi di surga tidak ada orang yang sakit. Karena Allah bersabda, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian di surga selalu sehat, maka kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian di surga selalu hidup, maka kalian tidak mati selama-lamanya. Tidak ada orang meninggal di surga. Tidak ada. Hidup khalidina fiha abada. Mereka hidup selama-lamanya.
Maka kehidupan yang sebentar ini, Bapak Ibu, jangan sampai mengalahkan kehidupan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Sesungguhnya kalian di surga itu selalu muda, maka kalian tidak akan tua selama-lamanya. Nah, ibu-ibu yang tua sepuh pengen kembali muda, nah, masuklah ke surga. Bagaimana caranya Ustadz? Harus meninggal dulu. Jadi tidak ada orang yang tua renta di surga itu. Kalau di dunia banyak kakek-kakek, nenek-nenek banyak di dunia, karena tempatnya memang. Tapi di surga tidak ada orang yang tua. Maka ada seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, di surga tidak ada orang tua. Dia pun menangis. Tapi setelah itu dihibur kembali oleh Rasulullah dengan berkata, karena setiap orang tua akan dikembalikan menjadi muda. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abadan. Sesungguhnya kalian di surga itu selalu mendapatkan nikmat, selalu mendapatkan rizki, fala taba'asu abadan. Maka kalian tidak akan susah selama-lamanya. Maka di surga tidak ada orang susah. Kalau di dunia banyak orang susah, di dunia ini banyak. Susah karena penghasilannya berkurang, susah karena urusan rumah tangga dan seterusnya. Susah. Itu wajar karena dunia. Kalau pengen tidak susah, masuk surga. Karena di surga tidak ada orang yang susah. Demikianlah Allah dan Rasulnya menggambarkan tentang surga. Apakah sampai di situ nikmatnya? Belum. Allah melanjutkan, walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi mereka di dalam surga itu mendapatkan istri-istri mutahharah yang suci. Karena Allah berfirman, lam yatomithunna insun qablahum wala jan, di Quran surah Ar-Rahman. Bidadari-bidadari itu lam yatomithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh manusia dan oleh jin. Ya, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Kalau wanita-wanita dunia bisa saja dia tidak disentuh oleh manusia, tapi belum tentu dia tidak disentuh oleh jin, karena tidak kelihatan. Tapi bidadari di surga itu lam yatumithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. Kemudian Allah menyebutkan, inna ansha'nahunna insya'a, kami jadikan bidadari itu insya'a, pertumbuhannya sangat bagus. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan bidadari itu abkara, selalu perawan. Subhanallah Pak. Dan ini khusus bagi laki-laki. Perempuan itu bagiannya tetap satu, dunia akhirat. Kalau laki-laki di dunia maksimal 4, di akhirat banyak. Ya, karena kalimatnya menggunakan jamak ini. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi laki-laki mendapatkan istri-istri yang suci. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu detail menjelaskan tentang wanita-wanita surga dalam Al-Qur'an? Karena supaya kita yang laki-laki tidak tergoda oleh wanita-wanita dunia. Sabar. Terutama bapak-bapak, sabar ya. Sabar, karena nanti kalau panjenengan sabar tidak tergoda oleh fitnah wanita, Allah siapkan wanita yang suci. Apakah istrinya cemburu? Tidak. Tidak ada cemburu-cemburuan di surga. Tidak ada. Karena Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati manusia ketika masuk surga itu min ghil, cemburu. Tidak ada cemburu di surga. Maka ibu-ibu jangan doakan suaminya masuk neraka, karena takut cemburu nanti doakan masuk neraka.
Jangan. Tidak ada cemburu di surga, ya. Khawatir baca ayat ini, aduh cemburu nanti kalau sampai suami saya bersama bidadari. Akhirnya suaminya didoakan masuk neraka. Jangan. Tidak ada cemburu di surga. Sekarang memang perasaan itu ada, tapi di surga tidak ada. Yakin, karena Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Kami cabut dari hati manusia itu sifat ghil. Sifat cemburu, dengki, tidak enak hati kepada orang lain. Itu tidak ada di surga. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nikmat surga. Nah, kira-kira kalau begitu Allah menggambarkan nikmat surga sangat indah, kira-kira kita ingin pulang atau tidak? Ingin pulang cepat atau mau lambat? Pak Sigit, kalau panjenengan pasti masuk surga ini ya. Meninggal sekarang pasti masuk surga. Pengen langsung ya. Tapi semoga boten, karena kalau Pak Sigit nanti nggak ada yang naraktir kita nanti. Baik, berapa lama kita di surga? Wahum fiha khalidun, selama-lamanya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.